Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukiana Deulhak dengan NIM 11920000054. Di sini saya akan melakukan praktikum sistem pernapasan mata kuliah fisiologi hewan. Mari kita simak. Nah, teman-teman, tujuan pada praktikum kali ini yaitu mengukur kapasitas dalam paru-paru. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Bernapas merupakan proses memasukkan dan menghirup oksigen O2 dan mengeluarkan karbon dioksida CO2. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernapasannya. Sistem pernapasan pada manusia melalui rongga hidung, faring, tenggorokan, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveoli atau paru-paru, dan proses menghembuskan napas melalui jalur sebaliknya. Menurut Evelyn 2009, mekanisme pernapasan terbagi menjadi dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi. Nah, ini melibatkan mekanisme kerja otot tulang rusuk. Nah, sedangkan pernapasan perut yaitu terjadi karena adanya gerakan diafragma, yang ini melibatkan mekanisme kerja otot diafragma. Nah, alat dan bahan pada praktikum ini ada gelas ukur, galon minimal 4 liter, baskom, spidol, selotip, selang akuarium, air dan ember, kertas. Yang pertama, tempelkan kertas dan direkatkan dengan menggunakan selotip pada galon dari atas sampai bawah. Kemudian, kita tambahkan tiap 200 ml air pada galon hingga air yang ada di galon berjumlah 4000 ml atau 4 liter. Sambil mengisi galon, kita beri tanda pada sisi galon tiap 200 ml. Setelah mencapai 4 liter, selanjutnya kita masukkan selang sekitar setengah dari galon tersebut. Setelah itu kita isi baskom dengan air hingga setengahnya dari kapasitas baskom. Nah, galon yang tadi kita isi dengan air kita masukkan ke dalam baskom. Kemudian kita lakukan percobaan dengan menghembuskan nafas secara normal melalui selang. Setelah melakukan percobaan tersebut, hasil yang kita dapatkan kita catat. Nah, galon kita isi ulang hingga 4 liter. Sebelum kita menghembuskan napas ke dalam galon terlebih dahulu, kita melakukan olahraga lari selama 2 menit. Nah, setelah melakukan olahraga lari, kita lakukan percobaan dengan menghembuskan napas, dan hasilnya yang kita dapatkan kemudian kita catat. Hasil yang didapatkan dari praktikum ini, jadi kapasitas paru-paru yang ditunjukkan pada galon sebelum melakukan olahraga yaitu 2400 ml, dan sesudah melakukan olahraga menunjukkan angka 3200 ml. Nah, pada saat seseorang berolahraga, produksi karbon dioksida akan bertambah dan kebutuhan O2 dalam sel-sel sangat tinggi. Pembuangan CO2 yang meningkat dilakukan oleh sistem pernapasan sehingga pada olahraga yang sensitif, frekuensi pernapasan akan bertambah guna menghasilkan ventilasi paru yang besar.
soal nomor 1, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Nah, pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru yaitu volume dari kapasitas seluruh paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria, dan lebih besar daripada atletis dan orang yang bertubuh besar daripada orang yang bertubuh kecil. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Jan Tambayong 2001 halaman 86 bahwa kapasitas paru pada pria lebih yaitu 4,8 dibandingkan pada wanita yaitu 3,1. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan otot, jumlah hemoglobin, dan elastisitas. Untuk soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru manusia yaitu yang pertama umur. Nah, secara fisiologis dengan bertambahnya usia, maka kemampuan organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara alamiah, tidak terkecuali fungsi paru, dalam hal ini kapasitas vital paru. Nah, yang kedua jenis kelamin. Nah, menurut Guiton dan Hall 2008, volume dan kapasitas paru-paru wanita 20% sampai 25% lebih kecil dari kapasitas paru pada olahragawan dan orang yang bertubuh besar. Menurut Jan Tambayong 2001, kapasitas paru pria lebih besar dengan nilai 4,8 liter dibandingkan pada wanita yaitu 3,1 liter. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kekuatan otot maksimal, luas permukaan tubuh, komposisi tubuh, kekuatan tubuh, jumlah hemoglobin, dan elastisitas paru. Yang ketiga ada riwayat penyakit. Nah, menurut Ahmad Ripai 2013 mengutamakan jika seorang yang mempunyai penyakit paru-paru seperti asma juga mempunyai kapasitas paru yang berbeda apabila dibandingkan dengan yang tidak mempunyai penyakit paru-paru. Pada paru-paru penderita asma akan mengalami penyempitan sehingga aliran udara yang keluar masuk paru-paru menjadi berkurang. Nah, hal itu menyebabkan adanya penurunan nilai kapasitas paru-parunya. Yang keempat ada pola hidup. Nah, kebiasaan buruk merokok dapat menimbulkan gangguan ventilasi paru-paru sehingga menyebabkan iritasi dan sekresi mukus yang berlebih di dalam bronkus. Keadaan itu dapat mengurangi efektivitas mukosiler itu sendiri sehingga membawa partikel-partikel debu sehingga timbulnya bakteri dalam paru-paru. Yang kelima ada aktivitas fisik dan kebiasaan berolahraga. Nah, olahraga dapat meningkat aliran darah melalui paru-paru sehingga menyebabkan dapat berdifusi ke dalam kapiler paru dengan volume yang lebih besar atau maksimum. Untuk soal nomor 3, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Mengapa demikian? Jelaskan. Nah, volume residu merupakan volume udara yang masih tetap berada dalam paru-paru setelah ekspirasi paling kuat. Volume ini besarnya kira-kira 1200 mili. Volume residu berfungsi untuk menjaga paru-paru tetap dalam keadaan mengembang dan mempertahankan saturasi oksigen dalam paru-paru. Dan untuk soal yang terakhir nomor 4, apa yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Nah, udara tidal adalah volume udara masuk dan keluar pada proses pernapasan. Besarnya volume udara tidal pada orang dewasa sebanyak 500 mili. Nah, volume udara suplementer adalah volume udara yang masih dapat dihirup ke dalam paru sesudah inspirasi biasa. Besarnya udara suplementer pada orang dewasa adalah 3100 mili. Nah, volume udara komplementer adalah volume udara yang masih dapat dikeluarkan dari paru sesudah ekspirasi biasa. Besarnya volume udara komplementer pada orang dewasa adalah 1200 mili. Yang terakhir ada kapasitas vital. Kapasitas vital udara pernapasan sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah volume alun napas, dan volume cadangan ekspirasi ini adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seorang dari paru setelah terlebih dahulu mengisi paru secara maksimum dan dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Dari praktikum ini dapat saya simpulkan bahwa kapasitas paru-paru tiap orang itu tidaklah sama. Hal ini karena ada beberapa yang mempengaruhi kapasitas paru-paru tiap orang, yaitu usia, jenis kelamin, aktivitas fisik dan olahraga, riwayat penyakit, dan juga pola hidup. Nah, pada laki-laki memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibanding perempuan. Kapasitas paru-paru terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya udara tidal, volume residu, volume udara suplementer, dan volume udara komplementer. Total dari seluruhnya dinamakan kapasitas paru-paru vital paru-paru.